Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat makan ketoprak. Kurang semangat, kurang kompak. Assalamualaikum. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk adik-adik, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak luar biasa kepada kita, sehingga pada malam hari ini ini pagi, siang atau malam? Pagi, sore atau malam? Pagi ya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Ada yang lagi sakit? Ada satu, ada lagi 2, 3, 4, 5. Ya Allah, ternyata banyak yang sedang sakit. Tapi adik-adik, ternyata bukan cuma di sini yang lagi banyak sakit. Banyak di luar sana, teman-teman kita, saudara-saudari kita, kaum muslimin yang juga sedang merasakan sakit. Mau nggak kita doakan mereka agar cepat sembuh? Mau nggak kita doakan mereka agar sehat kembali? Oke, kalau gitu ikuti kami berdoa. Ya Allah, Ya Allah, semoga yang sakit cepat mati penyakitnya. Kenapa? Ada yang salah? Ada yang salah? Kok tiba-tiba yang perempuan, yang laki-laki lagi ngupil? Ada yang salah? Ada yang salah? Coba-coba kita ulang lagi doanya, barangkali kagum yang salah ucap atau kalian yang salah dengar. Yuk. Ya Allah, Ya Allah, semoga yang sakit cepat mati penyakitnya. Betul? Betul tidak? Sehingga kalau penyakitnya mati, kumannya mati, bakterinya mati, corona, apa namanya? Corona. Ya itulah. Sehingga kalau coronanya mati, orangnya menjadi sehat. Betul tidak? Adik-adik, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu zaman jahiliyah? Ada yang tahu? Apa itu zaman jahiliyah? Yang tahu kagum kasih hadiah. Apa itu zaman jahiliyah? Lupa lagi. Lupa lagi. Kalau lupa berarti pernah ingat ya. Ada yang tahu apa itu zaman jahiliyah? Ada di buku. Baik. Apa itu zaman jahiliyah? Iya. Salah. Masa jawabannya nggak tahu? Apa itu zaman jahiliyah? Zaman kebodohan 100. Masya Allah. Adik-adik, zaman jahiliyah artinya adalah zaman kebodohan. Apakah isinya orang-orang bodoh kamu? Apakah isinya orang-orang bodoh sehingga mereka disebut zaman jahiliyah?
Apakah karena mereka tidak bisa membangun rumah tingkat, mobil tingkat, motor tingkat, onta tingkat, Apakah karena itu mereka disebut bodoh? Tidak. Mereka disebut bodoh karena mereka menyembah Allah, juga menyembah patung. Patung yang mereka buat dari batu, patung yang mereka buat dari kayu, patung yang mereka buat dari roti. Benar nggak? Pernah dengar nggak ada orang yang bikin patung dari roti kemudian disembah? Ada. Nanti kapan-kapan kita bahas sahabat yang menyembah patung terbuat dari roh. Adik-adik, sebelum kamu panjang lebar nih, ada yang tahu patung nggak? Ada yang tahu patung? Mungkin kalau yang laki-laki tahunya patung itu kayak robot-robotan gitu ya. Kalau perempuan tahunya patung itu kayak boneka Barbie gitu ya. Kalau ibu-ibu yang di belakang tahunya patung itu yang ada di mall. Kalian pernah ke mall? Misalnya kalian lagi pergi ke mall. Ada patung. Kepalanya botak. Kita dikit. Patungnya digital. Itu kira-kira patung bakalan marah nggak? Bocil FF. Ada bocil FF di sini? Astagfirullah. Dengan bangganya saya. Ini bocil FF. Bocil FF. Rumahku nggak ada pintunya. Apa kata bocil FF? Tunggu. Santai bos, santai bos. Bisa aja. Ini ML sama bocil FF nih. Aduh, kata bocil FF apa? Kita mau berperang bukan bertamu. Iya. Baik adik-adik, bukan berarti kagum bocil FF ya. Sekedar tahu, bukan gamers ya. Baik, adik-adik lihat. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu Nabi Ibrahim ayahnya bernama Azar. Beliau adalah pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim gak senang kepada orang-orang yang menyembah patung. Suatu ketika Nabi Ibrahim membawa kampak dari rumahnya. Kemudian beliau mendatangi sebuah tempat yang isinya banyak patung. Patung pertama dihancurkan. Ngelek nih. Waduh. Patung pertama dihancurkan. Hancur. Patung kedua. Hancur. Patung ketiga. Hancur. Semua patung-patung dihancur kecuali satu. Wah. Apakah patungnya juga bela diri, Kagum? Apakah patungnya juga bela diri? Sehingga ketika Nabi Ibrahim melancarkan serangan, Oke, wis. Kebiasaan megang mic nih. Tes. Kita lanjutkan. Aduh, jadi kurang seru. Lihat adik-adik, ketika patung yang besar ini, kenapa dia tidak bisa dihancurkan? Apakah karena patung ini jago bela diri? Sehingga ketika Nabi Ibrahim melancarkan serangan, iya, bisa lagi. Sekali lagi dapat piring cantik.
Masya Allah. Ini kapan selesainya? Nanti lama-lama patungnya hidup lagi nanti ya. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Patung yang terakhir yang tidak dihancurkan. Lihat adik-adik. Apakah patung ini jago bela diri? Sehingga ketika Nabi Ibrahim melancarkan serangan, udah. Iya. Udah malas mau beli truk. Pengen beli truk saya. Udah deh, kalau gitu kita lanjut saja. Oke, baik adik-adik. Coba Kagum mau cek sound dulu. Kalau Kagum bilang anak soleh, yang laki-laki, yang pakai peci, yang gak pakai peci, bilang siap, oke? Anak soleh. Nilainya 50. Kurang semangat. Anak perempuan yang biasanya kompak dan ramai, coba kalau kamu bilang anak solihah. Yang perempuan yang pakai kerudung, yang gak pakai peci. Bener kan? Emang perempuan pakai peci? Oh iya, enggak. Bilang siap, oke? Anak solihah 80. Anak laki jangan mau kalah. Kita terkenal dengan otot yang besar, alis yang lebat. Kita buktikan bahwasanya kita kompak. Anak soleh 90. Anak solihah. Kalau di kelas kalian senantiasa mendapat nilai tertinggi, kita buktikan di masjid ini juga kalian akan mendapatkan nilai tertinggi. Anak solihah 95. Anak soleh 98. Anak solihah 99. Anak soleh 99,99. Mau dapat 100? Kita gabungkan suara kita. Anak solihah. Alhamdulillah. Jantung kamu masih nempel. Coba kalau jantung kamu lepas. Alalala. Baik adik-adik, sekarang kalau kamu bilang bersiap sambil kakinya dilipat, tangannya ditumpuk, kalian bilang hap hap hip hip hup hup hep hep hop hop hap hip hup hep hop. Bisa? Coba 1, 2, 3. Belum. Kalau Kagum bilang bersiap hap hap hip hip hup hup hep hep hop hop hap hip hup hep hop. Bisa? 1, 2, 3. Bukan 1, 2, 3, tapi bersiap. 1, 2, 3, bersiap. Hap hap hip hip kayak ikan tenggelam. Pernah ngeliat ikan tenggelam? Kira-kira kalau ada ikan tenggelam selamatin jangan. Ada ikan tenggelam selamatin jangan. Wah, ikannya tenggelam. Kalian ambil saringan lalu disiduk, taruh di daratan. 5 menit kemudian Twing twing. Twing twing. ikannya meningsoy. Adik-adik, kamu mau tanya, ikan itu hidupnya di air atau di darat? Ini bukti bahwa niat baik saja tidak cukup. Kita butuh ilmu. Gara-gara nggak pakai ilmu, cuma niat baik aja, ikan yang tadi lagi berenang senang-senang malah jadi meningsoy.
lagi enak-enak tuh ikannya berenang-berenang, emang ikannya nguap-nguap, tapi bukan gara-gara kehabisan napas, tapi karena memang hidupnya di dalam air. Baik adik-adik, sebelum kita mulai belajar kita, kalian udah kenal belum sama kakak yang di depan? Udah kenal belum? Takutnya nanti ngomong panjang kali lebar kali tinggi tiba-tiba ada yang manggil. Kang Ojek. Kang Ojek. Kak Erlan. Kak Yogi. Oh. Udah kenal belum sama kakak yang di depan? Kita kenalan dulu boleh? Baik, perkenalkan nama kakak adalah Kak Agung Tio. Siapa adik-adik? Coba ikutin. Ti ti ti. Yo yo yo. Tio. Kak Agung Tayo. Ikut Tayo. Siapa adik-adik? Iya. Karena kalau ada orang namanya Kak Agung Tia, berarti dia laki-laki suka pakai kerudung. Kalau ada orang namanya Kak Agung Tayo, berarti dia mirip laki-laki bis kecil warna biru. Kalau ada orang namanya Kak Agung Tio, berarti dia laki-laki beralis tebal yang ada di hadapan kalian. Boleh ditunjuk mana Kak Agung Tio-nya? Mana Kak Agung Tio-nya? Yang mana? Apakah Kak Agung Tio yang memakai peci? Yang pakai baju? Pakai celana? Ya masa enggak? Yang alisnya tebal? Hidungnya mancung? Ganteng? Loh. Ini namanya astagfirullah. Belum tahu dia. Coba aku kasih tahu. Kalau laki-laki itu ganteng, perempuan itu cantik. Berarti karena Kak Agung ini laki-laki, berarti Kak Agung ganteng. Oh enggak pada kompak ini. Coba diulangi. Laki-laki itu ganteng, perempuan itu cantik. Berarti karena Kak Agung laki-laki, Kak Agung ini cantik. Makanya Kak Agung pakai kerudung. Baik adik-adik, yuk sebelum kita mulai belajar alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum makan. Kita mau ngapain adik-adik? Kita mau ngapain? Belajar makan. Lapar ya? Yuk. Kita mau belajar berarti doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Siap. Rapi. Pemuda ciluk. Yuk, doa sebelum tidur. Kita mau ngapain? Belajar. Yaudah, daripada kagum salah terus ya, mendingan kita ucapkan bersama-sama doa sebelum belajar. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Doa sebelum Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak soleh, solihah, anak solihah, bersiap, hip 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 hop hop hep 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 hop 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 hip hip hip.
Ketahuan nih nggak pernah ngikutin kajian Kak Agung ya. Karena kalau udah ngikutin biasanya 3-4 kali lancar hap-hap-hipnya. Emang kita kajian mau lancarin hap-hap-hip. Kita kajian untuk apa? Mendapatkan ilmu. Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak dapat hadiah, marah nggak? Marah. Kalau kalian nggak dapat snack, marah nggak? Kalian datang ke sini mau ngapain? Mau belajar, menuntut ilmu. Kalau nggak dapat hadiah, nggak apa-apa. Yang penting dapat pahala. Oke, fix ya. Kalau nggak dapat hadiah, nggak apa-apa ya. Yang penting dapat pahala. Berarti ini hadiahnya buat Kak Agung ya. Kan tadi maunya pahala. Berarti hadiahnya buat Kak Agung boleh. Maunya pahala apa hadiah? Dua-duanya pintar banget ya. Baik, kalau kalian mau hadiah dan juga pahala, maka dengarkan baik-baik. Kak Agung ingin bercerita. Anak soleh, solihah, anak solihah. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Tapi ternyata adik-adik, Abu Bakar ini bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr. Jadi orang Arab itu minimal kalau punya nama itu ada berapa? Ada 3 minimal. Minimal punya nama 3 gitu ya. Yang pertama nama asli, atau kalau dalam bahasa Arabnya Ismul Karim. Siapa nama aslinya Abu Bakar? Abdullah. Siapa nama ayahnya? Usman. Siapa nama kakeknya? Amir. Siapa nama kakek buyutnya? Amr. Coba ikuti Kak Agung. Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr. Sekarang baca bareng Kak Agung. Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr. Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr. Sekarang Kak Agung diam, coba kalian ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Nama asli Abu Bakar bukan Abu Bakar. Terus ini nama apa? Ini nama kunyah. 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 Coba ikutin. Kun. Iya. Kunyah. Kunyah lagi. Susah emang ya sama orang Indonesia. Coba ikutin. Kun. Iya. Kun. Iya. Nah, kunyah ini biasanya diambil dari nama anaknya. Contoh, Kak Agung punya anak pertama namanya Abdullah. Berarti Kak Agung dipanggilnya apa? Abu Abdillah atau Abu Abdullah. Ya. Kak Agung, contoh lagi. Nama kamu siapa? Siapa? Haufa. Aufa. Aufa. Ada yang kenal nggak sama nama bapaknya Aufa? Gak kenal. Misalnya Kak Agung nih, Kak Agung gak kenal sama nama bapaknya Aufa. Terus gimana caranya Kak Agung manggil bapaknya Aufa? Maka Kak Agung pakai nama kunyah. Jadinya Abu Aufa. Ibunya bagaimana ibunya? Ummu Aufa. Oke, sekarang ada hadiah. Sudah siap? Rapi? Sekarang yang bisa menjawab dapat hadiah. Rapi. Pertanyaan. Pertanyaannya ini adalah bahasa Arab.
Coba Kagum mau tanya, bahasa Arabnya ayah apa? Abu atau abi. Bahasa Arabnya ibu? Ibu atau umi. Pertanyaannya adalah, siapakah nama bapaknya Batman? Ada yang tahu? Suka ya, suka. Oke. Masya Allah, Abu Batman, ini buat kamu. Keren tuh. Tadi Kagum sudah sampaikan di awal, kalau kita nggak kenal siapa bapaknya, maka pakai nama anaknya. Abu Aufa, Abu Batman. Ibunya siapa nama ibunya? Ummu Batman. Oke, rapi lagi. Sekarang rapi dulu, angkat tangan baru menjawab. Siapa nama ibunya Spiderman? Rapi. Sepertinya udah tahu semua. Oke. Pertanyaan diganti. Tadi kita sudah membahas nama aslinya Abu Bakar. Siapa nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman bin Amir. Itu nama aslinya. Nama kunyahnya Abu Bakar. Kak Agung, emangnya ada namanya anaknya Abu Bakar yang dikasih nama Bakar? Ternyata Bakar ini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan Bakar ini diambil dari kata bikr yang artinya gadis. Seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad siapa? Aisyah. Abu Bakar punya anak yang namanya Aisyah, maka dia disebutnya sebagai Abu Bakar. Meskipun sebagian mengatakan tidak, memang namanya Abu Bakar. Gitu ya. Jadi Abu Bakar ini apa? Nama dari Aisyah, anak soleh, solihah. Oke, tadi kamu nyebutin minimal orang Arab punya 3 nama. Pertama nama asli, yang kedua nama kunyah, yang ketiga laqab. Apa itu laqab? Contoh, ada orang yang suka tidur kalau di kelas, berarti dia dinamakan tukang tidur. Ada orang yang suka ngegosip di kelas, berarti dia disebut tukang gosip. Ada orang yang suka jahil di kelas, berarti disebut tukang bully. Nah, Abu Bakar punya julukan yang keren. Di antaranya yang pertama julukannya adalah Atik. Siapa nama julukannya? Atik. Apa artinya Atik? Atik ya, bukan itik. Atik. Apa artinya Atik? Atik itu artinya si ganteng tea. Iya. Kira-kira kalau ada orang dikasih nama si ganteng, dia ganteng beneran nggak? Ciri-ciri pertama Abu Bakar adalah beliau memiliki wajah yang tampan. Maka dari itu dijuluki Atiq. Apa namanya? Atiq. Ganteng. Nah, berarti nanti kalau ada teman kalian yang ganteng bilang, "Cie si Atiq." Iya. Atiq baru masuk. Tapi perempuan jangan ucapin gitu ke laki-laki ya. Nanti laki-lakinya terbang sepoi-sepoi. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Julukan yang kedua, selfie lagi. Enak banget ya selfie-nya. Sini selfie-nya bareng Kagum sini. Ujang cilok Mbak. Oke. Kalau asik selfie ya, jadi pengen ikut. Baik. Yang kedua nama julukannya adalah As-Siddiq. Siapa nama julukannya?
Asidik. Apa artinya asidik? Iya, salah. Ada yang tahu apa artinya asidik? Selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Masya Allah. Ini dia. Barakallahu fiik. Permisi. Asidik artinya senantiasa membenarkan perkataan Rasul. Begini ceritanya. Dulu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ketujuh, lalu turun lagi, lalu kemudian Nabi Muhammad bercerita kepada orang-orang Mekah, gak ada yang percaya. Muhammad, mana mungkin ente jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam? Padahal orang-orang yang naik onta, yang naik kuda, yang naik Toyota. Emang zaman dulu udah ada Toyota? Yang naik Honda. Honda. Orang yang berkendaraan kuda ataupun onta itu bisa 1 bulan ke Masjidil Aqsa. Ini dia cerita cuma dalam waktu 1 malam. Gak ada yang percaya. Sampai apa? Kemudian orang-orang kafir Mekah ini cerita kepada Abu Bakar. Abu Bakar, tuh temen ente tuh. Kenapa temen Ana? Iya itu si Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Dia cerita kalau dia habis pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang berbicara, kalau Muhammad yang bercerita, kalau Muhammad yang mengabarkan tentang hal itu, aku percaya. Karena apa? Kok Abu Bakar tuh gampang banget percaya? Karena Nabi Muhammad terkenal dari ketika masih bocil, ketika masih kecil sampai besar tidak pernah berbohong. Makanya ketika Nabi Muhammad bercerita seperti itu, orang-orang percaya. Soli, ini seru banget ya. Woi. Kagumnya di mana? Kagumnya di situ. Nah, oke, kita lanjut. Ya. Julukan Asidik adalah pemberian dari Nabi kepada Abu Bakar karena Abu Bakar senantiasa membenarkan ucapan Nabi. Anak soleh, solihah, anak solihah. Yuk, sekarang kita bahas tentang ciri-cirinya. Jangan sampai udah kenal sama nama asli Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr, nama kunyah Abu Bakar, nama julukannya Asidik ataupun Atik, tapi kita nggak tahu ciri-cirinya. Ibaratnya kalian tahu Kak Agung Tio, ya tahu ciri-cirinya gimana sih? Nggak tahu. Maka kita harus tahu juga Abu Bakar ciri-cirinya seperti apa. Pertama, wajahnya tampan, ganteng. Ya, ditulis. Ciri-ciri yang pertama, wajahnya ganteng. Yang kedua, kulitnya putih. Yang kedua, kulitnya putih. Sudah? Yang ketiga, giginya putih bersih. Coba kalau mau lihat gigi-gigi kalian, apakah gigi-gigi kalian seperti giginya para sahabat yang putih dan bersih? Coba hitungan ketiga kalian senyum bareng-bareng ya. Kalau kamu bilang 1, 2, 3 sambil senyum gini. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya Allah. Itu kemana giginya? Ada lagi coba. 1, 2, 3. Wah, ada yang malu-malu tuh.
Nggak mau senyum ya? Baik. Jadi giginya sahabat ini berwarna putih, tandanya suka sikat gigi. Baik. Oke, kita sudah cerita tentang ciri-ciri fisiknya. Sekarang kita lihat kalau ada seorang sahabat yang dulunya pernah pernah menyembah patung, pernah minum minuman khamar, pernah juga melakukan hal-hal yang buruk. Kita lihat Abu Bakar di masa sebelum memeluk agama Islam. Ya, kita akan bercerita Abu Bakar sebelum sama after, before dan afternya. Ya, yang pertama, Abu Bakar tidak pernah meminum minuman khamar. Ya, padahal di zaman dulu orang-orang tuh yang namanya minuman khamar itu udah kayak minum wedang jahe. Tahu wedang jahe? Tahu minuman kopi? Orang-orang zaman dulu tuh minum khamar udah kayak minum kopi untuk menghangatkan tubuh. Udah biasa, tapi lihat Abu Bakar tidak mau minum khamar. Apa alasannya Abu Bakar kok gak minum minuman khamar? Padahal zaman dulu orang-orang minum khamar itu udah kayak minum kopi, minum teh, minum jahe gitu ya. Lihat suatu ketika pernah Abu Bakar lagi jalan, tiba-tiba bertemu dengan orang yang sedang mabuk-mabukan. Lalu kemudian Abu Bakar berjalan. Abu Bakar melihat ada orang yang lagi mabuk. Kalian tahu orang yang lagi mabuk? Orang yang lagi mabuk itu 11-12 sama kayak orang gila nih. Susah bedain mana yang baik, mana yang buruk. Waktu itu orang yang di depan Abu Bakar ini melihat ada sebongkah sesuatu gitu ya. Mungkin orang ini ngelihatnya roti jatuh, kue jatuh. Padahal Abu Bakar ngelihatnya itu adalah spotaker. Ada yang tahu spotaker? Ada yang tahu spotaker? Maaf ya, aku sebutin. Spotaker itu adalah sepotong tahi kering. Ya. Jadi waktu itu ada spotaker di situ. Abu Bakar ngelihat itu spotaker. Tapi orang yang mabuk ini ngelihatnya dikiranya roti. Gak cuma dilihat, dia pegang. Abu Bakar ngelihat, spotaker. Gak cuma dipegang, bayangin, dicium. Habis dicium baru tahu, spotaker. Orang yang normal ngelihat, dari lihat aja udah tahu itu spotaker. Ini sampai dicium baru sadar. Maka apa kata Abu Bakar? Dari situ aku tidak pernah minum minuman khamar. Karena minum minuman khamar beralkohol, amer, ajau, topi piring, inek. Waduh, kamu hafal nih. ya. Karena orang-orang yang suka minum minuman seperti itu, mereka akan hilang akalnya. Ketika hilang akalnya, maka hilang juga kewibawaannya, kehormatannya. Maka Abu Bakar tidak minum khamar. Itu yang keberapa? Yang pertama, cerita Abu Bakar sebelum memeluk agama Islam. Yang kedua, Abu Bakar tidak pernah menyembah patung. Wih, keren ini. Ya. Kenapa Abu Bakar gak pernah nyembah patung? Padahal ayahnya nyembah patung, keluarganya nyembah patung, orang-orang Mekah nyembah patung. Abu Bakar no. Wih, keren ya. Kenapa Abu Bakar gak nyembah patung? Lihat, pernah suatu ketika ayahnya Utsman mengajak Abu Bakar waktu masih kecil. Nak, yuk kita ke tempat patung, kita berdoa kepada patung. Akhirnya Abu Bakar ditinggalin, ayahnya pergi. Lalu Abu Bakar pun melihat, kok orang-orang pada nyembah patung ya.
Akhirnya coba, hei patung, minta makanan dong, lapar. Krik 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 krik. Bisa ngomong nggak? Patung, bajuku udah bolong, minta baju dong. Krik 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 krik. Bisa ngomong nggak? Tongning tongning, baju ajaib, bisa nggak? Gak bisa, adik-adik. Maka dari itu lihat di zaman Nabi Ibrahim, ketika semua patung-patung dihancurkan, tidak ada yang tersisa. Ya, patung tidak bisa melindungi diri sendiri ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dari itu kata Abu Bakar, patung, ada lagi nih. Waktu itu di sisi patung ada makanan. Kalau zaman sekarang mungkin kita menyebutnya sesajen. Tahu sesajen? Biasanya kalau ada kuburan keramat, kuburan wali, kuburan apalagi kiai gitu ya, dikasih makanan. Emangnya kuburannya nanti bisa kebuka gitu ya? Lapar guys, ada makanan, diambil. Boleh nggak? Ada pohon angker dikasih makanan, emang pohonnya nanti yang makan? Lapar guys. Ini makanan. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini sama saja memberi makan kepada setan. Karena kita sudah nurut dan patuh kepada setan. Ya, maka dari itu boleh nggak nyembah patung? Boleh nggak meminta kepada kuburan? Boleh nggak meminta kepada selain Allah? Tidak, karena Tuhan kita adalah Allah. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Oke, ini kisah yang ketiga. Sebelum Abu Bakar memeluk agama Islam. Apa yang ketiga? Lihat, Abu Bakar selama hidupnya tidak pernah makan makanan yang haram. Ya, Abu Bakar tidak pernah makan makanan yang haram. Contohnya gimana Kak Agung? Lihat, Abu Bakar pernah suatu ketika dia punya budak. Budaknya ini, kalian tahu budak nggak? Budak itu pembantu yang nggak dibayar. Dan kalian boleh nyuruh dia bekerja, boleh nyubit dia, boleh mukul dia, dan terserah majikannya. Ini beda sama pembantu. Kalau pembantu digaji, budak enggak. Ya, lihat. Pernah suatu ketika budaknya Abu Bakar lagi bekerja di jalanan. Lagi bekerja di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang yang datang dan mengira budaknya Abu Bakar ini adalah seorang peramal, seorang dukun. Lalu akhirnya didatengin. Hei, kamu dukun ya? Oh bukan. Kamu dukun ya? Iya lagi. Lalu kemudian apa? Minta diramalin. Tolong dong ramalin saya. Oh. Padahal dia bukan dukun. Tapi dia pura-pura bisa aja gitu ya. Oh, kehidupan kamu nanti akan berjalan mulus. Kamu nanti akan banyak fulus. Kamu tidak akan mampus. Percaya dia ya. Dia ngomong-ngomong panjang lebar dan seterusnya. Orangnya percaya. Dan ketika orangnya percaya dikasih uang. Habis dikasih uang, budaknya Abu Bakar membelikan daging. Membelikan apa? Daging. Habis dibelikan daging, dimasakin. Udah dimasakin, dikasih kepada Abu Bakar. Lihat adik-adik, Abu Bakar makan daging tersebut dengan lahap. Ya, dimakan. Karena memang makanan zaman dulu itu favoritnya adalah makanan daging. Dimakan dagingnya, dihabiskan. Lalu kemudian sebelum habis, budaknya sambil cerita, hai tuanku, kamu tahu nggak aku dapat uang dari mana sehingga bisa memberikanmu daging? Lalu kemudian Abu Bakar bilang, emang kamu dapat uang dari mana? Tadi aku habis pura-pura jadi dukun. Aku pura-pura jadi peramal. Lalu kemudian
kemudian ada orang yang ngasih aku uang, kemudian uangnya aku belikan daging tersebut. Lalu kemudian adik-adik, Abu Bakar yang tadi udah makan dagingnya langsung memasukkan tangannya ke kerongkongan. Ini nggak bisa teriak-teriak. Oke. Ini kayaknya nggak bisa kagum tak dikit gitu. Ketika Abu Bakar merogoh kerongkongannya sehingga dia muntah kue gitu ya, pelan-pelan biar gak mati lagi. Kue. Emang orang muntah kue gitu ya. Akhirnya dimuntahkan seluruh makanannya, tumpah seluruh makanannya. Lalu kemudian apa? Abu Bakar mengatakan, aku tidak mau makan makanan yang haram. Itu yang ketiga. Jadi dari zaman dulu Abu Bakar sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar sudah menjadi orang yang baik karena tidak minum minuman khamar, karena tidak apalagi menyembah berhala. Yang ketiga, tidak makan makanan yang haram. Anak soleh, solihah. Mana suaranya? Anak soleh, solihah. Anak solihah. Baik, sekarang yang rapi. Yang rapi. Ujang, bangun. Si Asep. Asep lagi. Ujang ya. Ujang itu bahasa Sunda, artinya anak laki-laki. Kalau Kasep itu artinya ganteng. Jadi kalau kalian dibilang Kasep gitu ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting bukan Asep. Karena kalau Asep bukan nama kalian ya. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Asep. Baik. Anak soleh, solihah. Anak solihah. Mau main nggak? Oke, kalau mau main syaratnya ada satu. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 5. Dikurang 4 jadi 1. Syaratnya ada berapa? Ada 3. Dikurang 2 jadi 1. Yang benar kagum syaratnya ada berapa? Ada 1, yaitu ikuti Kak Agung. Syaratnya apa? Ikuti Kak Agung. Karena 99,99% kalian gak akan bisa mainin game ini kalau nggak ngikutin. Mau nyobain main gamenya? Sudah siap? Oke. Kedengeran nggak suara Kagum? Yuk, merapat Ujang yang di situ. Ayo sini. Yang perempuan yang nggak kelihatan geser. Yang perempuan yang kelihatan geser. Oke, sudah terdengar suara Kagum? Baik, ikuti Kak. Angkat tangannya sambil bilang ser. Coba ya. Angkat tangannya ke depan sambil bilang angkat tangannya. Angkat tangannya. Kurang kompak. Angkat tangannya. Disilang. Diputar. Rapatkan. Oh, masih banyak yang belum bisa. Kita ulang lagi. Angkat tangannya. Kurang rame.
mengangkat ke bawah sudah? Sudah? Tangannya diluruskan. Tangannya diluruskan. Angkat. Diangkat tangannya, diangkat. Dilurusin. Sudah? Dilurusin. Yuk. Sekarang kita putar ke atas bareng-bareng. Siap? Yuk. 1, 2, 3. Set. Gak bisa ya? Gak bisa? Ibu bisa nggak? Ini ibu apa bu guru ya? Bu guru ya? Oh ibu guru. Ibu gurunya aja gak bisa. Tandanya gak ikutin. Mau bisa nggak? Oke, kalau mau bisa syaratnya ada berapa? 1. Ikuti Kak Agung. Sudah siap? Oke. Angkat tangannya. Kurang rame. Angkat tangannya. Disilang. Diputar. Rapatkan. Jempolnya menghadap ke bawah semua. Tangannya diluruskan. Diangkat. Jempolnya menghadap ke bawah. Diangkat. Jempolnya menghadap ke bawah sudah. Oke, sekarang kita putar ke atas bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Masih ada yang nggak bisa. Padahal syaratnya apa? Ikuti Kak Agung. Karena 99,99% kalian nggak bisa kalau nggak ngikutin Kak Agung ya. Sudah siap yang terakhir Kak Agung kasih tahu caranya. Mau tahu caranya? Oke, terakhir Kak Agung kasih tahu ya. Angkat tangannya. Kurang rame. Dilaksen bareng-bareng. Angkat tangannya. Disilang. Diputar. Rapatkan. Kalau seperti ini kita putar ke atas bisa nggak? Bisa. Coba yuk. 1, 2, 3. Kok nggak bisa ya? Ya Bapak emang susah. Coba lagi. 1, 2, 3. Nggak bisa ya? Ternyata ada satu gerakan yang kalian nggak ikutin. Tadi kamu bilang apa? Jempolnya ikutin. Jempolnya menghadap ke bawah. Lalu kalian semua fokus sama jempol kalian. Kemudian Kagum bilang tangannya dilurusin, diangkat. Kalian fokus sama tangan kalian. Kalian nggak ngelihat Kak Agung. Ternyata Kak Agung melepas tangan kiri. Coba dilepas tangan kirinya. Lalu pasang seperti ini. Yuk kita pasang ya. Set. Kita putar ke atas bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya. Lo jadi kayak gini ya? Masih ada yang nggak bisa. Udah diajarin nggak bisa. Oke, nanti yang belum bisa minta ajarin guru-gurunya ya. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Jadi Abu Bakar sebelum memeluk agama Islam tidak sama seperti orang-orang kafir. Abu Bakar tidak menyembah patung, tidak minum khamr, tidak makan makanan yang haram. Nah, sekarang saatnya kita bercerita ketika Abu Bakar memeluk agama Islam. Lihat adik-adik, Abu Bakar termasuk di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau ditanya, siapakah perempuan dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam? Jawabannya Khadijah. Siapakah laki-laki dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam?
Jawabannya Abu Bakar. Siapakah bocil FF? Bocil FF. Bukan, zaman dulu gak ada FF ya. Siapakah anak kecil pertama yang memeluk agama Islam? Masya Allah, ini luar biasa banget. Kayaknya kami gak usah cerita, kalian udah tahu ya. Jadi Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk agama Islam. Waktu itu kaum muslimin masih bisa dihitung dengan jari, masih sedikit. Tapi lihat, Abu Bakar dengan semangatnya, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, ayo kita dakwah di hadapan orang-orang kafir. Ayo kita dakwah di Ka'bah agar orang-orang kafir menyembah Allah, tidak menyembah patung." Lalu apa kata Nabi? "Jangan Abu Bakar, jumlah kita masih sedikit. Kita tidak memiliki pelindung. Kita akan diserbu." Kemudian apa kata Abu Bakar? "Wahai Nabi, malah main FF ya? Ujak. HP dimiringin. Kalau guru HP dimiringin lagi ngedit ya. Kalau anak kecil HP dimiringin lagi main ML, PUBG ya. Oke. Lihat adik-adik. Selanjutnya apa? Tadi sampai mana? Sampai mana? Ada yang tahu? Bukan. Lihat, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, biar aku yang nanti mengajak orang-orang agar menyembah Allah, agar meninggalkan patung. Engkau di belakangku saja." Lalu kemudian Abu Bakar bersama para sahabatnya datang ke sisi Ka'bah. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan kepada orang-orang kafir, "Hei orang-orang kafir, tinggalkanlah kalian dari menyembah patung, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah saja yang Maha Esa." Tiba-tiba orang-orang kafir marah, orang-orang kafir kesal. Abu Bakar yang tadinya sudah Abu Bakar yang mengajak kepada orang-orang agar memeluk agama Islam, tiba-tiba orang-orang kafir marah. Abu Bakar dipukulin, Abu Bakar diinjak, Abu Bakar ditendang, sampai dikatakan itu wajahnya Abu Bakar yang tadinya wajahnya tampan, yang tadinya wajahnya ganteng, gara-gara dipukulin sampai tidak dikenali. Bayangin, ini tandanya apa? Bonyok mukanya Abu Bakar, penuh dengan lebam wajahnya. Boleh duduk, Soli, duduk ya. Nah, duduk. Oke. Iya, ya udah, nggak apa-apa. Kemudian, ketika Abu Bakar akhirnya tergeletak, datanglah saudara-saudaranya Abu Bakar. Saudara-saudaranya datang sambil mengatakan, "Hei, celakalah. Siapa yang melakukan ini kepada Abu Bakar?" Abu Bakar wajahnya sampai tidak dikenali. Kemudian para saudaranya mengatakan, "Jika Abu Bakar meninggal, jika Abu Bakar wafat saat ini, maka kami akan hancurkan orang-orang yang berani membunuh Abu Bakar." Jadi sampai saat itu orang-orang mengira Abu Bakar sudah meninggal. Lalu kemudian apa adik-adik? Kemudian akhirnya orang-orang membawa Abu Bakar ke rumahnya. Dari pagi sampai siang gak siuman, sudah lama gak bangun-bangun, sampai akhirnya ketika Abu Bakar sudah mulai melek, membuka wajah, membuka matanya, tiba-tiba apa yang diucapkan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Di mana Muhammad? Mana Muhammad?" Lalu kemudian ibunya saking sayangnya sama Abu Bakar, ibunya bilang apa? "Abu Bakar, makan dulu, minum dulu, kamu baru sadar." Apa kata Abu Bakar? "Muhammad, mana Muhammad?" "Abu Bakar, ayo makan dulu nak, minum dulu nak, makan." "Aku tidak mau makan, aku tidak mau minum sampai aku mengetahui Muhammad baik-baik saja." Bayangin adik-adik, udah dari pagi wajahnya hancur, pingsan, kemudian gak bangun-bangun, giliran bangun nyariin siapa?
nyariin Nabi Muhammad. Karena Abu Bakar takutnya apa? Takutnya Nabi Muhammad diserang juga. Sehingga akhirnya, aduh anak ke distrik. Sehingga akhirnya Abu Bakar mengkhawatirkan Nabi Muhammad. Kemudian lihat, akhirnya Abu Bakar dibawa oleh sang ibu, dibawa oleh saudara-saudaranya untuk berkunjung ke rumah Nabi. Dan sampai di rumah Nabi, ternyata Nabi Muhammad baik-baik saja. Lalu kemudian akhirnya Abu Bakar berpelukan dengan Nabi Muhammad. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, ini adalah ibuku. Dia bernama Ummul Khair." Dipakai soleh ya. Dia bernama Ummul Khair. Tolong doakan kepada Allah agar ibuku memeluk agama Islam. Awalnya ibunya ternyata kafir, masih menyembah patung, masih menyembah berhala. Tapi karena doa Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad berdoa, semoga ibunya Abu Bakar memeluk agama Islam. Akhirnya ibunya memeluk agama Islam. Ini siapa? Ummul Khair. Ummul Khair siapanya Abu Bakar? Ibunya. Anak soleh, solihah, anak solihah. Baik. Oke, sekarang kakak mau bertanya nih, yang nanti bisa menjawab dapat hadiah. Rapi, wah hadiahnya banyak ternyata ya. Sudah siap? Siapa yang bisa menyebutkan 3 hal yang Abu Bakar tidak lakukan sedangkan orang-orang kafir di zaman jahiliyah melakukannya? Masya Allah. Tadi itu yang angkat tangan duluan. Kita ada mic lagi? Ustaz? Apa ada mic? Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ini semangat banget nih. Waduh. Sambil makan apa itu adek? Makan permen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Kan kamu salam, kamu jawab. Assalamualaikum. Bisa nggak goyang-goyang? Ini kayak boneka jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Siapa? Jawara. Jawara. Oke. Jawara. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Sekolah di sini. Masya Allah. Oke. Baik untuk Jawara. Jawara atau Jaura? Jauhara, ya Allah. Jauhara, pertanyaannya, sebutkan 3 hal yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar di masa jahiliyah. Pertama, tidak pernah menyembah patung. Yang kedua, Meminum minuman yang tidak pernah minum minuman. minum khamar. Minum khamar. Apa itu minum khamar? Minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan, minuman keras gitu ya. Minuman keras, es batu. Oh bukan ya. Selanjutnya yang ketiga, Memakan makanan yang haram. memakan makanan yang haram. Abu Bakar tidak menyembah patung, tidak minum minuman khamar, atau memakan makanan yang haram. Ini untuk Jauhara. Barakallahu fi. Ya. Selanjutnya, yang rapi, yang dengerin, yang gak main game pasti tahu jawabannya ya. Boleh HP-nya disimpan dulu ya anak soleh ya. Masya Allah. Baik, kelihatan. Soalnya kelihatan kamu jadi ke distract nih. Kamu tuh gampang banget ke distract. Oke, siap. Selanjutnya, yang rapi. Siapa yang bisa menjawab? Nama asli Abu Bakar, nama kunyahnya, dan nama julukan. Rapi. 1,
2. Angkat tangannya jangan tinggi-tinggi ya. Takutnya kalau angkat tangan tinggi-tinggi, kalian belum mandi, habis lari-lari, bau keti. Pas angkat tangan tinggi-tinggi, temennya di sebelah, Wah, bau asem. mending soy. Baik, 1, 2. Aktifkan mode iris. Iya. Siapa itu mode iris? Agent Ali. Tahu Agent Ali? Jangan duduk, paling depan tiduran lagi. Ayo duduk. Munduran. 1, 2, 3. Masya Allah. Kamu udah dapat hadiah belum? Udah belum? Belum, maju ke depan. Sini. Udah apa? Hadiahnya apa? Kalau hadiahnya pisang, bisa nambah lagi sini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama aja kayak tadi Johara. Nih, pakai. Assalamualaikum. Ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Gio. Siapa? Gio. Rugio. Gio. Legio. Gio. Gio. Udah Gio aja ya. Gio. Nama panjangnya siapa Gio? Arthur Hernandez. Salah. Kalau ada orang nanya nama panjang, contoh, nama kakak siapa? Agung. Nama panjangnya Agung. Berarti Gio tanya, namanya siapa? Gio. Nama panjangnya? Gio. Gio. Oke. Gio. Jawab pertanyaan Kagung. Siapakah nama asli Abu Bakar? Abdullah bin Usman. bin Amir. Amr. Betul. 100. Yang kedua, siapa nama kunyahnya? Abu Bakar. Betul. Siapakah nama julukannya? Ada 2 julukannya. Yang pertama apa? Atik. Apa artinya Atik? Ganteng. Yang kedua Asidik. Apa artinya Asidik? Yang senantiasa pakai Yang senantiasa membenarkan mengenalkan ucapan. Rasulullah. Masya Allah. Betul. Karena Gio sudah berhasil menjawab pertanyaan yang sulit, maka ini untuk Gio. Tapi adik-adik, sebelum mendapatkan hadiah, kalau kita diberikan hadiah dari orang lain, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Bersyukur dulu kepada Allah ya Gio ya. Ini buat Gio. Jangan lupa bilang apa? Alhamdulillah. Pakai mic-nya. Gak kedengeran. Bilang apa? Alhamdulillah. Nah, jangan lupa yang kedua, ucapkan terima kasih. Karena kata Rasulullah apa? Ujang, kamu ditendangin mulu dari tadi. Mundur. Anak siapa sih? Ayo mundur. Awas mundur. Oke. Kalau kita diberikan hadiah bukan cuma bilang alhamdulillah, tapi bilang terima kasih. Karena tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih sama manusia. Ini buat kamu. Bilang apa tadi? Alhamdulillah. Terima kasih. Yang ketiga, kalau diberikan hadiah, jangan lupa mendoakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang ketiga, doain jazakallahu khairan. Bisa? Coba ucapin. Nah, ini buat kamu. Jangan lupa bilang
Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah. Ya silakan boleh duduk. Ngapain? Oh mau? Iya silakan. Oh Kak jahat ya. Anak soleh, solihah, anak solihah, rapi. Yang paling rapi, yang sambil senyum, yang tahan napas. Sampai besok. Selanjutnya yang rapi. Lihat adik-adik, di antara keutamaan Abu Bakar pernah suatu ketika Nabi Muhammad berkumpul di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang, "Hei para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?" Gak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang-orang miskin? Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menggiring jenazah ke kuburan? Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Abu Bakar dari tadi angkat tangan terus, sedangkan para sahabat tidak. Kemudian apa? Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah ada orang yang nanti akan masuk ke dalam pintu surga dari pintu yang mana saja yang dia inginkan?" Kemudian kata Nabi apa? "Iya, ada. Dan aku berharap engkaulah yang bisa masuk ke dalam pintu surga yang mana saja." Ini menandakan apa? Abu Bakar ini rajin banget beribadah, suka sholat, berpuasa, memberi makan orang-orang miskin, ya. Anak soleh, solihah, anak solihah. Sekarang pertanyaannya gampang, yang rapi. Kalau Kak Agung bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini mencatat kajian? Nanti kalian buka bukunya, kasih lihat catatannya ke Kak Agung, ya. Coba yang merasa mencatat kajian, buka bukunya, kasih lihat. Yang laki-laki dulu, Karena sambil duduk. Karena kamu gak mau, kita udah ngaji panjang lebar, tiba-tiba kalian gak ada yang nyatet. Nyampe rumah ibunya nanya, "Dek, kamu tadi belajar apa?" Aku tidur. "Dek, kamu ngapain tadi di pengajian?" Aku main MM. Pusreng. "Dek, kamu ngapain?" Aku ngupil. Ya, Kak Agung mau kasih hadiah buat mereka yang mencatat, agar nanti ketika di rumah kalau lupa bisa diingat kembali. Yang laki-laki angkat catatannya. Kasih lihat sambil duduk boleh. Masya Allah, baik. Wah, hadiahnya banyak ini. Oke. Yang rapi, Masya Allah. Kasih lihat, diangkat terus, diangkat. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Angkat tangan lagi terus, diangkat. Waduh, banyak banget kamu jadi bambang. Oke bang, bimbang. Yang gak bawa, lain kali bawa ya kalau kajian.
Rapi lagi. Coba daerah sini belum. Rapi. Kasih lihat catatannya. Masya Allah. Mana itu? Waduh, ini pelukis ya? Banyak tintanya? Iya. Rapi dulu. Rapi lagi. Yang rapi. Sekarang karena mau ingat yang akhwat, yang perempuan yang merasa mencatat, diangkat bukunya. Masya Allah. Yuk kita keliling dulu. Ini akhwat ini terkenal dengan detailnya ya. Kalau nyatet bukan nyatet kajian, bikin novel itu. Wih, Masya Allah nih. Tuh kan bikin novel dia. Waduh. Ini buat kamu. Bapak, mana bapak? Bapak mana? Di Jonggol. Ini kan buat bapak. Masya Allah. Permisi. Ini buat kamu. Satu lagi. Aduh, rapi banget tulisannya ya. Aduh, kamu jadi banget. Aduh. Ini buat kamu. Bapak saya sampai bikin komik-komiknya nih Pak. Aduh, ada 2 lagi. Aduh. Pak, saya mah udah susah banget ini Pak. Tulisnya Pak. Udah susah banget. Pak, ini Pak. Udah susah banget Pak sampai saya gambar-gambar Pak. Buat kakak yang ini maaf ya. Buat kakak yang ini ya. Nah, oke, terima kasih. Baik, rapi lagi. Tenang. Masih banyak hadiahnya. Nah, tinggal satu yang besar nih. Ada yang mau? Rapi. Tadi kita sudah belajar bersama-sama kisah tentang Abu Bakar. Yuk, yang rapi. Sekarang terakhir kamu mau main game lagi, sudah siap? Gamenya adalah ikuti ucapan Kang Agung. Sudah siap? Apa gamenya? Ikuti ucapan Kang Agung. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Belum dimulai. Astagfirullah. Sebentar. Belum dimulai. Tunggu dulu. Astagfirullah. Ya Allah. Ampunilah dosaku. Dosa anak-anak. Oke. Bentar. Tunggu. Baik. Hari ini aku sudah belajar kisah tentang Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Beliau tidak pernah menyembah patung, minum khamr,
makan makanan yang haram. Orangnya adik si ganteng, kulitnya putih, ganteng, adik, lalu di awal masuknya Islam, beliau adalah orang pertama yang memeluk agama Islam. Oke, udah, kisahnya udah selesai. Kok masih ngikutin? Kan udahan. Astagfirullah. Udah. Kamu nangis nih. Pulang nih. Kok seneng? Astagfirullah. Oke. Yang rapi dan tidak mengikuti dapat hadiah. Bisa kan? Hebat, alis lebat ini. Alis tebal. Yang rapi. Tadi kami melihat ada yang rapi. Siapa namanya? Boleh Ustadz dipilihin Ustadz yang tadi mungkin terlihat antusias kemudian mencatat kajian atau tidak, yang pokoknya di mata Ustadz paling baik lah. Ustadz yang memberikan ya. Silakan Ustadz. Siapa nih yang akan dapat hadiah? Hadiahnya besar. Waduh, jangankan saya bukan saya bungkusin Pak. Ustadznya aja nggak tahu, apalagi saya. Ayo, bingung nih, mana nih yang rapi nih, yang antusias nih Ustadz. Aduh, berat nih. Isinya apa nih, gajah bukan ya? Oh iya, berat. Di Ustadz, di Ustadz. Masya Allah. Siapa ya Allah? Satu aja. Ustadznya bingung. Kalau mau dibagiin hadiah rapi ya. Gak ada yang tiduran ini. Tadi kamu cerita ada yang tiduran. Boleh langsung Ustadz. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Yang mana nih? Alhamdulillah, yang mungil. Alhamdulillah nih, luar biasa, kecil-kecil mungil sudah belajar dengan kita ini. Barakallahu fiik. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Masih banyak hadiah, nanti akan diundi siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Baik, Kagum izin dulu nih, karena alhamdulillah sudah membersamai kalian dari awal, dan semoga apa yang Kagum sampaikan bisa menjadikan kita meniru seperti sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu suka berbuat baik, maka kita tiru. Kita juga harus jadi anak yang baik. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah, bersiap, hap, hip.
Oke, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.